perlu Ya. diingat, ini evaluasi seperti ini justru on the spot yang tadi Bapak rasakan itu adalah sesuatu yang itu yang harusnya kita dapatkan dari seorang Widya Iswara, Pak. Jadi kita dapatkan gitu. Silakan Pak. Nanti Ya. ini saya akan serahkan ke Bapak. Kalau Ya. Bapak setuju, nanti kita akan share. Tapi kalau enggak, nanti hanya kita aja. Tinggal hanya Nggak apa-apa. Karena ini sifatnya, ini kan semacam apa ya? Semacam pengalaman pribadi saya, Pak. Silakan Pak, teruskan Pak. Jadi saya pernah mengikuti beberapa training. Ya. Beberapa training yang modelnya seperti ini, ada training online ini. Nah, ini adalah kali kesekian yang menurut saya, bagi saya ada keterpaksaan positif. Ya. Karena kemarin disampaikan jam sekian dikumpulkan sebelum jam 5. Ada rasa under pressure sebetulnya. Nah, tapi setelah saya cermatin, under pressure ini kayaknya memang manusia harus dibuat terpaksa kayaknya. Karena kalau misalnya diberi waktu, kan masih 2 hari, besok aja deh gitu loh. Betul. Nah, terlepas materinya itu, terlepas tugas tersebut maksimal atau tidak, saya melihat bahwa itu ada salah satu proses inisiasi sebenarnya, Pak, menurut saya. Inisiasi mengerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua juga, model ini saya ingin konsul ke Bapak, kalau model ini pesertanya homogen. Ya. Misalnya rekan-rekan atau mungkin beberapa... CPNS, Pak. Bukan, Pak. PNS. Enggak, misalnya Lasar CPNS, ini bisa dilakukan. Oh iya, nah yang sekarang ini justru training semacam ini, Pak, yang sifatnya untuk manajemen pendidikan dan pelatihan ini, ya. Saya akan coba konsulkan kepada pimpinan saya. Mangga. Nah, konsulkan kepada pimpinan saya, bagaimana kok rekan-rekan saya itu diajak seperti ini. Monggo, Pak. Nah, karena pertimbangannya, kita harus mencari dari sisi lain, Pak. Oke. Harus mencari sisi lain, seperti apa sih model-model lain ketika kita ingin melihat learning management system. Itu salah satunya yang mungkin saya ingin dialog. Nah, kemarin saya sudah sempat posting kepada beliau, karena beliau sedang ada webinar seperti ini, beliau belum menanggapi. Namun hasil saya akan saya laporkan pada pimpinan saya. Monggo, Pak. Monggo. Nah, pertimbangannya begini, karena di tempat saya bertugas ini kan belum memiliki learning management system-nya, belum punya. Artinya kalau itu misalnya diinisiasi, akan sangat bagus, karena menurut saya, dalam pemahaman saya yang sederhana, satu badan diklat atau suatu unit organisasi penyelenggara kediklatan, kalau belum punya LMS, rasanya kok kurang pas gitu. Betul. Nah, itu satu. Pertanyaannya yang ingin saya konsulkan ke Bapak, bagaimana saya memulainya? Memulai untuk menginisiasi pada rekan sejawat saya, seperti apa sih learning management system ini, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian nanti wrapping-nya, itu yang saya akan konsulkan ke Pak Jaja nanti. Oke. Baik. Itu sekedar curhat aja sih, Pak. Baik. Boleh saya jawab sekarang atau saya menunggu pertanyaan selanjutnya? Mungkin sambil ini, kalau yang itu yang kedua, Pak. Oke. Yang ketiga, ada satu yang mungkin menarik, Pak, begini, Pak. Ketika kita training online, yang sampai itu sepertinya hanya informasi. Betul. Nah, tidak apa ya, saya sering mengartikan sebagai karakter yang tersampaikan. Lebih banyak informasi. Betul. Namun ketika Prof. Yanti dan Pak Jaja kemarin menyampaikan itu, tidak informasi, Pak, tapi ada sesuatu. Sesuatunya adalah ketika Prof. Yanti menyampaikan, beliau seperti membimbing saya terutama dan kawan-kawannya, seperti membimbing. Ketika Pak Jaja menyampaikan, seperti ada memotivasi. Begini loh caranya, begini loh cara. Nah, ini mungkin salah satu teknik barangkali, Pak, yang harus difahamkan kepada para widyaswara. Karena apa? Kami kan ditugaskan memberikan pembelajaran seperti ini kan, kayaknya sih bakal online terus kayaknya. Selama 6 bulan ini. Kayaknya melihat kondisi kayak gini kayaknya bakal online. Betul. Nah, kalau kami hanya menyampaikan informasi, yang rugi adalah peserta sebetulnya. Setuju. Kalau misalnya widyaswara menyampaikan sih udah selesai, udah JP dapat, ada kalau toh nanti dibayar, bayaran dapat. Namun pertanyaannya apakah karakternya tersampaikan atau tidak? Kebetulan saya dapat tugas itu, saya pengampu mata pelatihan anti korupsi, Pak. Iya. Itu kan lebih banyak bicara soal
value, lebih banyak bicara soal karakter, lebih banyak bagaimana sih membangun inner beauty-nya atau bagaimana membangun inner power-nya. Nah, kalau kita tidak punya sesuatu tanda kutip yang bisa disampaikan kepada peserta, peserta akan gitu-gitu aja. Nah, beda ketika kita bicara dengan yang sifatnya letter luck. Betul. Nah, ini barangkali yang agak sulit ketika menghadapi seperti dan itu bakal dihadapi, Pak. Dengan kondisi yang cloud platform ini. Artinya, contohnya begini, Pak. Biasanya kita bisa dialog, bisa tatap muka, bisa saling tunjuk. Sekarang tidak bisa, waktunya terbatas. Dengan Zoom saya perhatikan, saya kebetulan ini tadi malam kelelahan, Pak. Saya buka, barangkali ada tugas dari Pak Jaja tadi malam, saya lihat jam 11 belum ada, udahlah saya off lah kalau itu. Nah, tapi ini termasuk memaksa, Pak. Karena saya pernah, mohon maaf, Bapak jangan tersinggung. Memaksanya begini. Proses ini dimulai dari pagi sampai sore. Nah, saya belum pernah ngikutin seperti ini, Pak. Yang pernah saya ikutin 3 jam, udah oke, habis itu tugas mandiri. Namun sepertinya ini efektif, Pak. Efektif karena waktunya juga waktunya sangat-sangat dekat. Nah, hanya mungkin kalau toh nanti rekan-rekan setuju, barangkali model seperti ini barangkali jangan 2 hari, Pak. Enggak. Kalau kita 2-3 hari. Iya, kalau bisa seminggu, Pak. Bisa seminggu. Nah, maksud saya itu. Nah, sehingga nanti tinggal saya ingin diskusi dengan rekan-rekan dulu habis ini supaya apa yang saya alami yang termasuk ini. Karena dengan kondisi yang waktunya padat, ternyata Zoom fatigue itu lebih berat daripada lebih berat, Pak. Daripada face to face. Daripada nyangkul, Pak. lebih ini. Itu barangkali Pak Jaja, ini kesan saya mengikuti ini. Dan satu lagi sistemnya yang tadi malam saya coba buka-buka, sistemnya menarik, Pak. Menarik. Kali saya terpikir, waduh kalau tempat saya punya seperti ini, seperti apa ya istilahnya, ya itu kan terpulang kepada pimpinan ya. Tapi mimpi saya seperti ini kan rasanya akan menarik. Baik. Nah, itu gambaran Pak Jaja. Oke, saya akan jawab ya satu-satu ya Pak ya. Konsultasinya nanti saya coba konsultasi pakai WA saja nanti. Baik. Satu-satu ya Pak ya. Siap Pak. Ya, pertama Pak, bahwa ini adalah sebuah cara metodologi yang nggak bisa kita hindari, terutama dalam keadaan emergensi seperti ini. Betul. Kan harus melakukan kan. Ya. BPSDM kalau dari kami itu kan punya tanggung jawab itu. Iya. Iya Pak. Satu. Yang kedua, kita nggak bisa big bang, Pak. Maksudnya semua diklat pakai cara ini. Ya, walaupun saya bilang, jenderal polisi yang ada di Lembang berani. Karena mereka sudah melakukan sebelumnya. Jadi ada semacam tahapan. Yang paling penting Bapak lakukan pertanyaan pertama adalah bahwa kita melakukan sebuah persamaan persepsi. Sebuah persamaan bahwa ini emergensi kondisinya. Kita memang tidak bisa misalnya melakukan 100% sempurna. Ini adalah bagian dari learning curve kita menuju yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa saya rekam ini? Karena justru ini akan saya sampaikan ke atasan Bapak dan ke rekan Bapak. Ini pertanyaan strategik yang harus kita jawab. Bapak tadi ada kata kunci, Pak kalau homogen bisa, terutama CPNS. Udahlah. Kalau misalnya mereka CPNS Riau itu sampai saya ini nggak bisa diklat, padahal perkalannya saya akan nanti perlihatkan, itu bisa. Ya, jadi dari sisi makro ya sudah ada regulasi, tinggal mikro ya di BSDM Riau. Mau nggak? Ya, berarti Bapak harus juga berpikir tentang yang saya tanyakan, people-nya. Siap tidak? Berarti kalau yang siap misalnya hanya Bapak saja, berarti Bapak harus minta bantuan. Nggak usah jauh-jauh dari Jakarta, dan itu pun mungkin bisa dilakukan secara online, ya, sehingga Bapak bisa minta misalnya narasumber dari LAN yang berhubungan dengan CPNS. Jadi tetap jalan. Nah, ini ada suatu kondisi di mana hard, ya, jadi Bapak Widya Iswara dan sebagian champion, ya, tidak usah semua Pak. Wajar kalau nanti itu seperti Pak Watno kemarin bilang keberatan. Wajar Pak. Itu yang harus kita hadapi. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada champion, ya, pilot project satu aja, ya, terapkan. Jadi yang paling penting adalah tadi people, berarti Bapak ada orang yang memang dari sisi teknologi, kan Bapak pengen pakai LMS, nah menjawab pertanyaan kedua.
Gimana Pak? Bapak nggak usah repot-repot, mungkin bisa minta bantuan kita. Jadi kita yang siapkan sistem. Pak, gimana upload-nya? Nanti kita bimbing, kita workshop jarak jauh dulu segala macam, akar jalan. Itu yang kita lakukan dengan istri saya di PPSDM regional. Karena bagaimanapun harus jalan. Oke, jadi di situ yang paling penting adalah leadership. Jadi Bapak memang harus menjual ide ini, ya, ide ini ke kepala PPSDM Riau. Minimal ada satu pilot project yang ini harus tidak mau anggaran harus diserap, kan itu kan Pak masalahnya. Kemudian juga bahwa mereka harus mulai siap nanti pada saat 2021 sudah mulai bekerja, ya. Berarti kan persiapan harus sekarang, perangnya latihan perangnya harus dari sekarang. Ini yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Kemudian mengenai think ya, tadi heart, tadi Bapak sudah satukan. Oke Pak, Bismillah ya, ini dalam bahasa agamanya kan gitu. Kalau saya selalu bicara, walaupun saya orang teknologi, saya selalu menyetir sebuah hadis ataupun apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kondisi ini, kesulitan ini dialami oleh Widya Iswara, saya dan Bapak ya, seperti saya katakan digital migran. Nah sekarang udah kita putuskan ini pilot project, Bismillah, dan Pak atasan Bapak mendukung. Itu penting Pak. Bapak jadi kalau ada hambatan-hambatan antar kolega ataupun ini nggak bisa, nggak jalan, nggak, nah udah Bismillah. Dan itu memang berhasil biasanya. Yang kedua adalah head, ya bagaimana kita berpikir ya untuk metodologi. Nah berarti Bapak perlu bantuan kami nanti dari sisi pelatihan, konten segala macam, kemudian juga pembuatan satuan acara pembelajarannya dan sebagainya. Berarti ini berbeda. Oke, sudah. Ya. Kemudian terakhir yang tadi Bapak tanyakan adalah bahwa bagaimana ini bisa berjalan, ya. Yang nomor 3 itu saya lupa malah. Diulangi Pak. Pertanyaan Bapak yang ketiga tadi. Yang tentang apa Pak? Entar. Bapak juga lupa ya kalau sudah. Ya, mengalir aja. Iya, ya intinya yang saya kalau nggak lupa adalah bagaimana ini bisa sustain, ya, bisa bagaimana. Ya. Pak, kalau Bapak baca perkalaannya itu sudah 2018 sudah ada. Ya. JP segala macam, SPJ, ya. Artinya soal ya ini kan soal hajat hidup orang banyak biasanya ini tinggal itu diputuskan secara adat di sana. Kalau misalnya nanti kan hotel berkurang, penggunaan makan segala macam, listrik segala macam, berarti bisa diakomodasikan menjadi anggaran untuk honor para Widya Iswara, bahkan juga tendiknya, non tendik ya, jadi pegawai administrasi. Karena semua diukur Pak, ada ya, ada meternya, ada meternya. Jadi misalnya siapa yang upload, berapa uploadnya segala macam kelihatan, ya seperti itu. Jadi kalau dengan sistem, nah sekarang menjawab Bapak tadi pertanyaan 2 hari. Kenapa saya minta Bapak mengerjakan tugas? Ini saya perlihatkan sebuah hal ekstrim. Saya lihat tidak semua yang ikut untuk menjawab, yang memberikan komentar. Tapi saya sudah bisa lihat juga di antara beberapa orang ini yang kebetulan bukan hanya dari Diklat, sudah ada ketertarikan. Bayangkan Pak, ada guru SD ikut pelatihan ini. Karena dia S3. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah sebuah, kalau misalnya, sarana kalau Bapak sudah bisa pegang karena mungkin mereka melihat Profesor Yanti dan juga saya sebagai narasumber, Bapak bisa melihat kenapa saya misalnya menghargai Bapak pada saat Bapak menyetir mobil. Harusnya saya rekam tuh. Karena disitulah proses pembelajaran dihitung, diukur. Jadi Bapak mungkin tanya nih CPNS ini ataupun siapapun pelatihan-pelatihan yang memang mungkin tadi. Anda lokasi di mana? Pak, saya lokasi di Inhill. Saya di Inhu, saya tidak ada akses internet, bahkan saya harus berangkat ke kantor kecamatan. Itu Pak, itu yang harusnya proses itu dinilai. Jadi sisi kognitifnya, itu ini Bapak kita kan baru kenal Pak. Apa yang Bapak rasakan kepada saya? Apa yang Bapak dapatkan? Tadi Bapak bilang kan bukan hanya informasi kan? Betul Pak. Karena saya coba menyampaikan leveling dari sebuah pengetahuan adalah data. Satu. Kedua, informasi yang Bapak bilang tadi. Maksimal di Diklat itu knowledge. Nah, sekarang saya akan sampaikan ke Bapak yang saya sedang terangkan. Ini adalah wisdom. Kebijakan. Agar Bapak bisa mengambil keputusan. Jadi 5 level itu Pak yang harus ada di Diklat sebetulnya. Data, informasi, pengetahuan, kebijakan, sama pengambilan keputusan. Bapak kan soal korupsi.
Ya. Ya, sehingga kami kalau bikin konten Pak untuk Pertamina, digambarkan tokoh yang korupsi itu seperti tikus. Ya. Tikus yang menggeroti. Dan pada saat pencegahan korupsi itu agar mereka istilahnya adalah tidak mau mengulang lagi, kapok, dimunculkan gambar keluarganya menangis pada saat dia memakai baju belang-belang di kontennya. Hanya 5 menit. Ibundanya yang begitu membesarkan sejak kecil, anaknya yang masih kecil. Jadi si konten e-learning itu tidak hanya data, informasi, knowledge, wisdom. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita cocok, dan ini kan saya juga bertahun-tahun Pak, hampir 15 tahun ya, saya belajar karena saya sebetulnya profesional. Bagaimana bahasa tubuh, kemudian menyampaikan pada saat online itu berbeda. Ya, itu yang harus kita melakukan semacam TOT. Ya. Berarti dari sisi proses, bukan diajarin misalnya hal-hal ini harus bikin yang canggih kayak film-film, enggak. Justru belajar bicara, misalnya seperti tadi saya mendengarkan Bapak, bagaimana kalau seperti, Bapak kan melihat ya kemarin Bu Prof, kesulitan. Kesulitan pada saat koneksi. Otomatis saya backup. Nah, itulah Bapak melihat bahwa sebetulnya itu hambatan. Tapi dengan bagaimana teamwork kita yang memang sudah biasa, itu yang harus kita munculkan. Teamwork. Jadi bagaimana bahwa perlakuan online, jadi tidak saya teriak-teriak, ini gimana ya, susah ya kalau online itu, ada masalah. Ada masalah. Tapi pada saat ada masalah itu, kan kita bisa berubah, Pak. Saya bilang. Kata Bapak tadi, gimana nanti diskusinya Pak lebih enak pakai WhatsApp itu. Jadi pada saat kita melakukan metodologi pembelajaran misalnya dari Rio, ya saya mau berangkat ke Dumai, saya tidak akan memakai jalur yang sama kalau misalnya jembatannya putus. Sama juga dengan diklat. Jadi kalau misalnya sekarang diklat fisik tidak bisa, berarti kita pakai online. Online-nya pakai Zoom tidak bisa, pakai sarana lain. Nah, seperti itu. Nah, hal seperti itu adalah sesuatu yang kalau saya bilang sih saya sangat terkesan dengan salah satu guru dari UPI yang dulu pernah didatangi sama Pak SBY, Bu EN Sukayasi, bahwa orang diklat itu harus seperti Bapak, cinta dengan profesinya. Ya, kalau saya nanti perlihatkan mungkin gambar ayah saya yang umur 83 tahun, saat ini pun dia guru, kemudian juga di pengawas, merasakan bahwa dia sekarang ingin mengetahui teknologi terbaru, metodologi pembelajaran. Berarti bahwa tugas Bapak, saya doakan jadi kepala PPSDM Pak, atau BPSDM Pak. Udah lewat Pak. Udah lewat. Karena apa? Kalau itu bisa dilakukan Pak, saya rasa sekolah yang baik, diklat yang baik itu adalah penuh dengan orang-orang kecintaan yang dia artinya tidak anti dengan perubahan, tapi juga tidak menyerap 100% bahwa ini bagus e-learning. Enggak. Melakukan penelitian seperti Bapak. Bapak cobakan 2 hari. Betul Pak, karena ini yang saya ingin cobakan ekstrim. Pada saat Bapak berpikir anggaran kecil, kemudian di sini sudah ada homogen, orang-orang terbiasa dengan e-learning, saya anggap begitu ya. Bapak bisa melakukan sesuatu. Dan kenapa saya bikin ini ketat? Agar chunk of knowledge, pengetahuan yang Bapak peroleh itu tetap mengendap. Kalau misalnya 2 hari lagi, saya yakin nggak akan dikerjakan Pak. Karena bagi Bapak ini nggak ada artinya, bagi teman-teman yang lain nggak ada artinya. Kenapa? Karena ini online. Bapak nggak kenal ke saya, ngapain training seperti gini? Tapi saya katakan bahwa inilah bahwa dibalik bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang dengan keterbatasan, kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Dan saya pikirkan kalau misalnya Bapak misalnya diklat itu kan ada 100 orang. Bapak bukan nggak berharap ya, tapi mungkin akan melihat bahwa dari 100 orang itu ada orang-orang terbaik kan. Nah, itulah yang kita harapkan, breeding itu. Jadi saya kalau ujian Pak, ini malah saya sedang uji Bapak. Karena saya melihat ketulusan Bapak. Saya tidak hanya melihat tulisan Bapak. Jadi kalaupun saya nggak melihat tulisan Bapak, saya pikir Bapak siap untuk sebagai seseorang yang berhasil ataupun minimal lulus dari diklat ini, dari training ini. Jadi metodologi ini justru dengan, oke, tolong direkam ya, tolong misalnya ini. Ini adalah sesuatu Bapak rasakan sebagai ujian, bukan kan? Tapi justru saya bisa tahu bahwa disinilah ukuran-ukuran bahwa Bapak dapat A, Bapak dapat B, Bapak dapat C atau D dan E. Jadi nilai itu sesuatu yang bukan dikondisikan. Itu Pak.
Orang, karena saya kan orang pendidikan ya, kadang evaluasi itu karena sudah dikondisikan. Semua orang siap-siap, ujian. Ya. Sebetulnya yang namanya nilai ataupun performance, KPI, Key Performance Indicator, harus monitoring, Pak. Monitoring bedakan evaluasi. Evaluasi itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Monitoring itu kalau bisa berkelanjutan. Nah, kalau misalnya Bapak melihat pegawai yang baik, harusnya semenjak dia misalnya 6 bulan seperti tadi seterangkan kan Pak, di Kemenke. Kan 6 minggu tadi yang ada di lapangan tadi, dia e-learning, ya, itu sebetulnya dia sedang dimonitor aktivitasnya oleh para Widyaiswara. Justru Widyaiswara yang kreatif, dia akan bilang, tolong bawa Pak Vikon ini, kemudian Bapak bicara dengan staf Bapak. Tolong bicara dengan istri Bapak. Dengan, saya ingin tahu bagaimana Bapak mencintai pekerjaan ini, apakah, kan korupsi itu kan digerakkan oleh keluarga Pak. Benar nggak? Betul, coba. Bapak bisa pakai sistem kita dengan cara itu. Bapak bisa lihat bahwa orang itu kecenderungannya misalnya gaya hidup. Oke, tolong Dek, Adek kan tolong bicara sama istri Adek. Bagaimana sih hidup ini? Bapak bisa tahu, oh ini orangnya glamor, ini segala macam. Bapak bisa menyimpulkan kan? Itulah Pak. Justru dengan teknologi ini Bapak bisa tahu apapun ya di luar kelas dengan tidak seperti berpura-pura. Ya. Nah, itu penting justru di pendidikan korupsi itu. Ini waktunya 4 menit lagi, ini akan bisa panjang. Nanti setelah workshop, kita langsung khusus kita Vikon berdua ataupun ini. Kalau perlu Bapak nanti mungkin ketemu dengan bos Bapak, nanti mungkin rekaman ini akan saya kirim ke Bapak ya. Kemudian saya pikir ini adalah pembicaraan yang bagus, bahwa kita jangan lihat suatu metodologi itu dari hal teknologinya, tapi ada background, asbabun nuzul. Gitu. Jadi, oke Pak, ya gimana Pak? Ya, barangkali Pak, saya nanti minta kontak ini melalui admin saja. Iya, nanti saya admin saya udah punya nomornya, saya akan coba. Barangkali ya saya kemarin sempat lakukan single Vikon dengan seseorang, dan saya mendapat sesuatu. Nah, hasil ini pun saya akan laporkan. Karena kemarin ketika saya ikut training pun saya laporkan kepada beliau. Namun saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa bos saya termasuk appreciate. Iya, monggo Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Problem terbesar yang salam ya Pak ya. Pak siapa Pak? Pak Joni Irwan. Oke, insya Allah Pak, nanti kami kalau ke Riau akan, walaupun tidak diundang oleh WSDM, kami akan mampir. Kalau Bapak pun ke Bandung, silahkan Pak hubungi saya. Saya tinggal di Bandung Pak. Di mana Pak? Nah? Di Pasir Impun. Ya sudah, kalau gitu mas sering aja mampir Pak. Sebelah barat Cicahem, 200 meter. Sukor, di Sukor. Dekat. Ya, sip ya. Oke ya, kita tutup dulu ya, kita persiapan ya Pak ya. Ya, siap. Enggak, Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.